Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Five and Serious ingin mempresentasikan tentang laporan pengembangan mobil listrik di Indonesia. Untuk anggota kelompok ada saya sendiri Alga Khairul Pamungkas, ada Hamzah Fadili, ada Yusunda Ahmad Fadila, ada Dinar Yazid, Melani, dan Diantoni. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Diantoni. Pertama adalah latar belakang Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Menghadapi tantangan besar dalam mengelola emisi karbon dan populasi udara yang disebabkan oleh transportasi berbahan bakar fosil. Kendaraan bermotor konvensional merupakan salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca yang berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, serta dorongan untuk mengurangi emisi karbon. Perkembangan mobil listrik menjadi solusi yang menarik dan relevan untuk diadopsi. Mobil listrik menawarkan beberapa keuntungan seperti pengurangan emisi, efisiensi energi yang berlebihan tinggi, dan potensi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berikut merupakan tujuan penelitian ini yang disajikan dalam beberapa poin. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis situasi perkembangan mobil listrik di Indonesia. Yang kedua, menyusun model sistem yang dapat mendukung pengembangan mobil listrik secara efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis stakeholder yang terlibat serta peran mereka. Yang keempat, merumuskan insight dari permasalahan yang ada guna memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan. Selanjutnya ada risk picture diagram. Berikut ini merupakan risk picture diagram yang dibuat pada permasalahan pengembangan mobil listrik di Indonesia. Yaitu yang pertama ada pemerintah. Ikonnya yaitu gedung pemerintahan dengan ikon regulasi dan subsidi. Perannya yaitu membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung, memberikan insentif pajak, dan subsidi untuk mendorong adopsi mobil listrik. Hubungannya yaitu berhubungan dengan produsen mobil, penyedia infrastruktur pengisian daya, dan lembaga keuangan. Lanjut di sini ada produsen mobil, ikonnya yaitu pabrik mobil dengan ikon mobil listrik. Perannya yaitu mengembangkan dan memproduksi mobil listrik yang andal dan terjangkau. Hubungannya yaitu berhubungan dengan pemerintah, penyedia teknologi dan komponen, serta konsumen. Selanjutnya ada fokus permasalahan dalam upaya pengembangan mobil listrik, electric vehicle atau EV. Di Indonesia terdapat beberapa fokus permasalahan utama yang perlu diatasi. Berikut ini adalah penjelasan dan pembahasan mengenai fokus permasalahan tersebut. Yang pertama, infrastruktur pengisian daya yang tidak memadai. Yang kedua, biaya produksi dan harga jual EV yang tinggi. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah yang belum optimal. Lalu yang keempat, ada rendahnya kesadaran dan penerimaan publik. Yang kelima, ada keterbatasan teknologi dan infrastruktur pendukung. Lalu yang terakhir, ada kurangnya pendukungan industri lokal. Berikut ada rencana pemodelannya. Ini adalah gambar dari rencana pemodelan untuk pengembangan mobil listrik EV di Indonesia. Pengembangan mobil listrik di Indonesia didukung oleh pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, seperti tercermin dalam gambar tersebut. Itu terdapat beberapa elemen krusial. Contohnya ini ada kebijakan dan insentif pemerintah yang mencakup berbagai yang termasuk regulasi, instansi pajak, dan subsidi menjadi landasan utama yang menyatukan semua aspek. Terus ada produsen mobil yang bekerja sama dengan pemasok teknologi dan lembaga keuangan untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan ketersediaan kendaraan listrik. Selanjutnya ini ada infrastruktur pengisian daya yang dikelola dengan baik melalui kerjasama dengan perusahaan energi untuk memastikan pemasok listrik yang stabil. Next. Ini adalah weak breakdown diagram yang
telah kami buat dan disajikan dalam bentuk diagram batang. Di sini yang pertama itu adalah manajemen proyek, itu ada 12 subkategori yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan proyek. Ini termasuk penjadwalan anggaran, manajemen risiko, pengawasan tim, dan pelaporan proyek. Yang kedua itu ada kebijakan dan regulasi, ada 6 subkategori yang berfokus pada pengembangan implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan serta regulasi yang mendukung adopsi mobil listrik, termasuk penyusunan kebijakan, sosialisasi, dan perbaikan regulasi. Terus selanjutnya ada pengembangan infrastruktur sampai dengan penelitian dan pengembangan teknologi. Untuk selanjutnya, Untuk stakeholder permasalahan yaitu berikut adalah daftar yang terlibat pengembangan mobil listrik di Indonesia. Yang pertama ada pemerintah, lalu kedua ada produsen mobil, yang ketiga ada penyedia infrastruktur pengisian daya, kemudian ada konsumen dan masyarakat, lalu ada lembaga penelitian dan pendidikan, yang keenam ada lembaga keuangan dan investor, selanjutnya ada organisasi lingkungan dan LSM, lalu ada penyedia teknologi dan komponen, yang ke-9 ada operator transportasi publik, yang ke-10 ada media dan saluran informasi, yang ke-11 ada asosiasi industri otomotif, dan yang terakhir ada perusahaan energi. Dengan melibatkan semua stakeholder ini, pengembangan mobil listrik di Indonesia dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan komprehensif, mengatasi berbagai tantangan dan mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan ini. Kemudian ada insight yang didapat dari permasalahan pada pengembangan mobil listrik di Indonesia. Dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan mobil listrik itu, di Indonesia terdapat beberapa insight penting yang dapat diperoleh. Yang pertama, pentingnya infrastruktur pengisian daya yang memadai. Kemudian yang kedua, harga dan biaya produksi yang kompetitif. Kemudian yang ketiga, peningkatan kesadaran dan edukasi publik. Yang keempat, kolaborasi antar stakeholder. Kemudian yang kelima, pentingnya dukungan industri lokal. Yang keenam, integrasi energi terbarukan. Kemudian yang ketujuh, adaptasi teknologi dan inovasi. Yang kedelapan, manajemen dan pemeliharaan infrastruktur. Kemudian yang terakhir, penyediaan insentif dan subsidi yang efektif. Dengan memahami dan mengatasi fokus permasalahan ini melalui insight yang didapat, Indonesia dapat mempercepat perkembangan mobil listrik, mencapai target pengurangan emisi, dan memajukan industri otomotif yang lebih modern dan ramah lingkungan. untuk kesimpulan selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Melani. Baik, untuk kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pemodelan sistem pada permasalahan pengembangan mobil listrik di Indonesia, dapat ditarik kesimpulannya menjadi beberapa poin seperti yang pertama, mengidentifikasikan kendala utama dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia, mengungkapkan bahwa infrastruktur pengisian daya yang tidak memadai adalah salah satu hambatan terbesar, bahwa investasi besar dalam pembangunan stasiun pengisian daya, terutama di luar kota-kota besar, sangat diperlukan untuk mendukung penggunaan EV secara luas. Yang kedua, terdapat 12 stakeholder yang terlibat dalam permasalahan pengembangan mobil listrik di Indonesia seperti pemerintah, produsen mobil, penyedia infrastruktur, pengisian daya, konsumen dan masyarakat, lembaga penelitian dan pendidikan, lembaga keuangan dan investor, organisasi lingkungan, dan
LSM, penyediaan teknologi dan komponen, operator transportasi publik, media dan saluran informasi, asosiasi industri otomotif, dan perusahaan energi. Next. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala utama dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia, mengungkapkan bahwa infrastruktur pengisian daya yang tidak memadai adalah salah satu hambatan terbesar, bahwa investasi besar dalam pembangunan stasiun pengisian daya, terutama di luar kota besar, sangat diperlukan untuk mendukung penggunaan EV secara luas. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok kami tentang perkembangan mobil listrik di Indonesia. Jadi kendala utamanya kenapa mobil listrik itu belum banyak di Indonesia, ya salah satunya adalah pengisian daya yang tidak memadai. Itu salah satu hambatan terbesar. Terus untuk stakeholder yang terkait itu ada 12, seperti yang dijelaskan tadi. Maka dengan adanya infrastruktur pengisian daya yang luas mendukung, itu bisa menjadi implementasi kebijakan agar mobil listrik di Indonesia bisa lebih maju dan modern. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.